Silakan Pak Ustaz. Naik ke panggung. Naik ke panggung. Ngopi. Ada jahe. Gampang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanal malikil quddus. Subhanal malikil quddus. Subhanal malikil quddus. Subuhun quddus Rabbuna wa Rabbul malaikati warruh. Subhanallahi walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa nabiyina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Innallaha la yanzuru illa ajsaminkum wala ila sawarikum walakin yanzuruna illa qulubikum. Amma ba'du. Yang saya hormati pada kesempatan malam yang berbahagia ini, lebih khusus adalah sahibul bait Bapak Adi beserta istri. Kita doakan mudah-mudahan keluarga ini senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Dan kita minta kepada Allah seperti apa yang beliau sampaikan, mudah-mudahan apa yang diusahakan beliau dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya Rabb. Dan yang saya hormati sahabat-sahabat, rekan-rekan semua yang tidak saya sebut gelar, yang tidak saya sebut nama, tapi insya Allah tidak mengurangi rasa hormat saya. Harapan kita semua, kita yang hadir di malam hari ini adalah tergolong daripada hamba-hamba Allah yang ketika nanti di yaumil akhir nggak perlu dihisab tapi langsung masuk surganya Allah Subhanahu wa taala. Yang saya hormati para ibu yang juga tidak saya sebutkan namanya satu persatu. Mudah-mudahan langkah ibu datang ke tempat ini untuk menghadiri taklim, mudah-mudahan membawa keberkahan. Amin. Dan mendapatkan kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan semuanya dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan insyaallah ibu-ibu kita ini mendapatkan gelar dari Allah Subhanahu wa taala, yaitu istri yang soleha. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, kita panjatkan puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana pada kesempatan yang berbahagia ini Allah masih memberikan nikmat kepada kita, baik itu umur, kesehatan dan sebagainya, sehingga pada malam hari ini kita sama-sama bisa duduk di rumah yang berbahagia ini. Dan insya Allah duduknya kita di rumah yang berbahagia ini menjadi nilai ibadah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam mari sama-sama kita haturkan, kita curahkan keharibaan junjungan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Besar harapan kita, mudah-mudahan nanti kita semua di yaumil akhir tetap bersama di dalam naungan bendera baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan insyaallah pun kita tergolong daripada umat beliau yang akan mendapatkan syafaatnya nanti di yaumil akhir. Amin ya rabbal alamin. Hadirin jemaah yang dimuliakan oleh Allah, Al-Imam Syihabuddin Mahmud
bin Abdullah Al-Husani Al-Alusi dalam kitab beliau Ruhul Ma'ani. Beliau berkata, setiap perbuatan manusia di masa lalu mencerminkan perbuatan dia dalam persiapan kehidupan akhirat. Kehidupan di dunia ini bagaikan satu hari dan sisanya adalah akhirat. Maka berugilah manusia yang tidak tahu tujuan utamanya. Hadirin jamaah yang dimuliakan oleh Allah. Jadi jelas beliau mengatakan bahwasannya setiap perbuatan kita di masa lalu adalah cermin dalam persiapan kita untuk kehidupan di akhirat kelak. Dunia ini bagaikan satu hari, sisanya adalah akhirat. Dan rugilah bagi kita, bagi manusia yang gak paham, yang gak ngerti daripada tujuan utamanya. Kita dikasih hidup sama Allah Subhanahu wa ta'ala, berujung pada nanti kematian. Nanti insya Allah akan dihidupkan kembali dalam bentuk apa, wallahu a'lam. Dalam perjalanan selanjutnya, enak atau bahagianya kita, selamat atau tidaknya kita, tergantung bagaimana kita pada hari ini. Tergantung bagaimana kita hidup di dunia ini. Kalau kita melakukan perbuatan-perbuatan yang diajarkan, yang diperintahkan oleh Allah, melalui yang diajarkan oleh baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, insya Allah yakin dan percaya keselamatanlah yang akan kita raih. Tapi sebaliknya, ketika kita ingkar, kita jauh dari apa yang Allah perintahkan, yang diajarkan oleh baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, maka kerugianlah yang besar yang akan kita raih. Maka tinggal pilih, kepengen selamat atau rugi. Hadirin jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, kita lanjut dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu berkata bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ala ukhbirukum biman yahrumu 'alan nar au biman tahrumu 'alaihin nar tahrumu ala kulla qaribin hayyanin layyanin sahlin." Hadis riwayat Tirmizi, nomor hadisnya 2488. Dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu an berkata bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Maukah kalian aku beritahu tentang orang yang diharamkan masuk neraka? Atau siapakah orangnya yang neraka diharamkan untuk membakarnya?" Paham ya? Ini kayaknya malam ini nggak bisa agak panjang-panjang nih, ini agak sedikit. Adalah kalau 30 menit udah sampein, tolong ya. Doain kamu. Yaitu neraka diharamkan pada setiap orang yang mendekatkan diri kepada Allah, yang bersikap lemah lembut, santun, dan suka mempermudah. Jadi api neraka itu diharamkan untuk membakar bagi orang yang disebutkan tadi. Atau diharamkan orang yang berkriteria tadi masuk ke dalam api nerakanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang pertama adalah
Orang yang mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian bersifat lemah lembut, santun, dan suka mempermudah. Hadirin jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya apa? Apa yang Allah perintahkan, tunaikan. Apa yang Allah suruh, kerjakan. Kita hidup di dunia ini adalah sebagai hamba. Betul Pak ya? Dan kewajiban kita adalah mengabdi hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau bahasa saya, tahu dirilah kita sebagai seorang hamba. Kalau bahasa saya, tahu diri. Dari mulai kita di dalam kandungan sampai kita merojol sampai tua sekarang, hakikatnya semua yang kita rasakan, semua yang kita nikmatin, semua yang sekarang ada kepada kita sampai saat ini, bahkan nanti sampai kita meninggal dunia, hakikatnya adalah Allah lah yang memberikannya. Betul apa betul? Kita bilang betul, tapi pada kenyataan perbuatan kita justru bertolak belakang. Maka sadarin itu. Mendekatilah kepada Allah Subhanahu wa taala. Bersandarlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Berharap hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita menginginkan sesuatu, mintanya, berharapnya kepada Allah. Wasilahnya dengan siapa? Bagaimana Allah? Kan begitu. Minta kepada Allah Subhanahu, bersandar sama Allah. Percaya, yakin, pasti akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka jangan pernah jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Saya pernah sampaikan Pak kepada sahabat. Saya bilang begini. Sampai detik ini, sampai usia sekarang ini, kita apa sih yang enggak dikasih sama Allah? Dulu waktu kita masih anak-anak, kita pengen sudah dewasa, nanti kepengen nikah, dapat istri yang baik. Betul nggak Bang? Betul. Udah nikah, kepengen punya keturunan, dikasih. Udah punya keturunan, udah berkeluarga, kepengen punya rumah, kepengen punya harta dan sebagainya. Semuanya udah diberi oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi semua yang kita nikmatin itu, coba lihat Pak, mana yang kekal abadi? Dikasih mobil satu kepengen, dikasih harta sedang kepengen banyak, dikasih rumah sederhana kepengen mewah. Pak, jangan pikiran ini, udah pikiran ini, udah mikir ini. Saya tahu udah pikirannya. Ditunggu dah. Udah mau connect, udah pasti. Udah mau connect, udah paham saya Pak. Apa yang di benak bapak-bapak semua. Iya. Begitulah sifat manusia, nggak pernah merasa puas, selalu kurang dan kurang. Tapi cari Pak, coba pelajarin. Perbuatan apa, amalan apa Pak, yang justru ketika kita melaksanakan, kita akan terasa nikmat. Kalau punya motor, punya mobil, sehari, 2 hari, sebulan, 2 bulan, bosan, betul? Betul nggak? Punya rumah mewah, didadanin, bla 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 bla, wah indah banget, sehari, 2 hari, tinggal besok-besoknya, udah bosan, kepengen rubah lagi. Oleh karena itu, saya pernah sampaikan ke beliau, teman saya sendiri, cari perbuatan, amal perbuatan yang ketika kita laksanakan di dunia ini justru menambah kenikmatan yang luar biasa. Tidak ingin pisah, tidak ingin meninggalkan itu semua. Cari. Apa itu? Dekat dengan Allah. Betul nggak? Orang yang gak dekat sama Allah, yakin gak pengen jauh sama Allah. Tapi kalau kita dekat dengan yang di dunia ini, kalau nggak kita yang dijauhi, kita yang
menjauh. Betul? Betul. Betul nggak? Maka kalau ada orang yang sifatnya seperti ini dekat kepada Allah, neraka itu nggak mau bakar. Kemudian apa lagi? Bersifat lemah lembut. Lemah lembut di sini bukan lemah gemulai, bukan hai, bukan. Paham Pak ya? Artinya apa? Sikap kita, perbuatan kita, perkataan kita, cara pandang kita. Ayo, jangan galak-galak kalau bahasa sini, kan gitu. Subhanallah. Kemudian apa? Santun, ya kan? Ketemu ketemu opa yang lebih tua, assalamualaikum opa, karena lebih tua. Wah. Gitu, santun. Jangan, oh opa apa kabar? Berantem yuk. Nah, repot. Jangan begitu. Ya kenal lagi. Iya. Bukan begitu apa? Pak Haji minta berkahnya, kan begitu. Sama Pak Haji minta berkah sama Pak Haji. Bukan begitu Pak RT Ares. Iya. Iya aja dia mah, kalau paham juga mah iya aja lah. Alhamdulillah. Ya. Kemudian apa? Suka mempermudah ini wah. Khairun apa? Khairun nas anfa'uhum linnas. Betul nggak? Khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia yang bermanfaat Buat orang lain. buat orang lain. Ayo Pak. Maka kita dalam satu organisasi, yuk jadilah manusia yang bisa bermanfaat buat orang lain. Makanya salah satu bentuk tawaduk, ciri orang yang tawaduk itu, dia tidak lebih mementingkan dirinya, tetapi lebih mementingkan orang lain. Itu salah satu ciri tawaduk. Gitu. Umpama contoh, ini ada semangka, bisa kita habisi, tapi kita mementingkan yang lain. Biarlah gua dapat satu, yang lain dapat 2 atau 3. Gitulah bahasanya. Betul lah, betul. Hadisnya satu ini terakhir ini Pak. Hadis terakhir ini bab itu kemarin, bab sabar sama santun. Yang terakhir ini. Jadi ayo kita hidup permudah. Apa yang bisa kita bantu sahabat kita, saudara kita, bantu dengan sesuai dengan kemampuan kita. Kalau kita mempermudah orang lain, urusan orang lain, yakin dan percaya, insya Allah, Allah pasti akan mempermudah urusan kita. Betul gak betul? Syukur-syukur insya Allah, kalau kita mempermudah orang, insya Allah ketika sakaratul maut kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Yakin itu Pak. Dan syukur-syukur ketika kita masuk ke alam kubur, kita bisa menjawab pertanyaan para malaikat. Gampang, dimudahkan sama Allah. Wasilahnya seperti itu. Ya udah, siapa yang mau masuk kubur duluan? Ayo. Nggak ada. Hah? Ya Pak, mudah-mudahan. Maka itu ayo Pak. Jangan pernah merasa lelah, jangan pernah merasa kecewa, jangan pernah merasa bosan. Ayo, berbuatlah untuk orang lain. Jadikan diri kita menjadi orang yang bermanfaat buat orang lain. Dengan cara salah satunya mempermudah urusan orang lain, kan begitu. Dalam hal kebaikan, pahami, jangan nanti ngelesin lagi. Dalam hal kebaikan, dalam hal untuk taat kepada Allah Subhanahu Wa Taala, mudahin, kan gitu. Tapi jangan begitu juga Pak, mentang-mentang Pak Adi bengkel, ingat khairun nas anfa'un linnas, datang kemari, ya kan, sekian, wah jangan begitu dong, mudahin, gratis, bonyok dia. Bukan begitu maksudnya Pak, ya. Kadang-kadang ntar itu salah lagi, saya lagi disalahin, bukan seperti itu, ya. Hadirin jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, Inna ja'alna ma'alal ardi zinatan laha linabluwahum ayyuhum ahsanu amala. Surat Al-Kahfi ya, ayat yang ke-7. Sesungguhnya Allah ciptakan dunia ini adalah sebagai perhiasan. Apa? Iya. Dan kita diuji untuk melakukan perbuatan yang baik di atas dunia ini. Nah, maka siapa yang baik amalnya, maka insya Allah dia akan mendapatkan dia dari Allah Subhanahu Wa Taala. Dunia ini ya perhiasan.
Tapi tidak sedikit, mohon maaf Pak, diingatkan kembali, orang yang orang yang tergiur dengan perhiasan dunia, sibuk mencari dunia, lupa dengan akhir. Maka benar dikatakan oleh Syakik Al-Balkhi, beliau berkata, kita mengaku hamba Allah Subhanahu wa ta'ala, sadar, paham kalau kita akan meninggal dunia. Dan ketika meninggal dunia kita tidak bawa harta, tapi yang kita bawa adalah amal soleh kita. Tetapi kita hidup seperti seorang yang seolah-olah tidak pernah mati, atau seolah orang-orang merdeka. Itu kata beliau. Paham Pak ya? Iya, maka itu dunia ada sementara kok Pak. Iya. Apakah dilarang untuk mencari dunia? Tidak. Ikmalid dunya ka'annaka ta'isu abada. Wa mal di akhiratika ka'annaka tamutu ghada. Bekerjalah kamu untuk kepentingan duniamu seolah-olah kamu hidup selamanya, dan bekerjalah kamu untuk kepentingan akhiratmu seolah-olah engkau besok akan mati. Nggak dilarang Pak bapak cari dunia. Kepengen punya rumah mewah nggak dilarang. Kepengen punya mobil mewah nggak dilarang. Ya. Kepengen punya harta yang banyak nggak dilarang. Semuanya nggak dilarang kok sama Allah. Tapi jangan sampai kita menuju semua itu, ingin mencapai semua itu, melupakan kodrat kita sebagai hamba. Ingat Pak, itu semua ujian. Maka ada dua, sabar dan syukur. Subur aja. Sabar dan syukur. Ketika Allah kasih nikmat yang indah, ketika Allah Subhanahu wa ta'ala kasih nikmat yang enak, apa tugas kita? Bersyukur. Betul Ibu ya? Bersyukur. Tapi ketika Allah kasih mudarat atau sesuatu yang tidak enak, Allah perintahkan kita untuk bersabar. Betul apa betul? Sabar Pak. Kedua-duanya ini adalah ujian dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak sedikit orang dikasih nikmat, lupa, kufur dengan nikmat. Betul? Dikasih harta, dikasih ini, sama bini, macam-macam. Lupain bini. Ini wah, laki-laki begini nih. Bini siapa? Hah? Mulai masuk lagi. Ya enggak, ini enggak nyerempet sekali ini insya Allah. Enggak hilap sekali ini. Iya. Insya Allah enggak hilap sekali ini. Kalau keceplosan ya maaf. Gitu. Iya. Jangan sampai kita mencari dunia melupakan kodrat kita, takdir kita, siapa yang menciptakan kita. Allah kasih harta, hakikatnya kita diuji. Dikasih nikmat, hakikatnya kita diuji. Jangan sampai dengan nikmat tersebut justru kita lupa dengan pemberi kehidupan ini, yaitu Allahu Azza wa Jalla. Betul ya begitu. Allahu Karim. Ya. Ini nggak sampai 1,5 jam kayak semalam kan? Jam 8. Dari kemarin jam 8. 10 jam, udah jam 8. Ya, alhamdulillah. Ayo, nggak dilarang. Begitu juga ketika rasa pahit, rasa perih yang Allah berikan kepada kita, itu pun ujian buat kita. Kadang-kadang mohon maaf Pak, kita diuji dengan kesulitan, banyak yang bertahan itu, banyak yang kuat. Benar nggak? Tapi diuji dengan kenikmatan, Masya Allah, banyak yang lupa, bangga, timbullah angkuh, merasa bahwa apa yang dia peroleh itu adalah jerih payah dia. Kebahagiaan itu, ingat ya, kebahagiaan itu bukan ada pada rumah yang mewah. Kebahagiaan itu bukan ada pada gedung yang mewah. Kebahagiaan itu bukan mesti punya jabatan yang tinggi. Tapi kebahagiaan itu letaknya ada di dalam hati. Setelah itu bagaimana kita menerimanya dan bagaimana kita mau menjalankannya. Nabi bilang begitu. Benar gak sih?
Lihat Nabi Pak, subhanallah. Kata orang Nabi orang miskin, siapa bilang? Tapi apa? Kaya. Tapi apa, lihat bagaimana bersahajanya beliau. Harta beliau itu buat orang. Iya. Hadirin jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu mari jangan sampai kita termasuk orang yang merugi. Tidak tahu apa tujuan kita. Allah Subhanahu wa taala sudah jelas kalau kita berbuat baik, melakukan amal nurut, kalau bahasa kita sama Allah, pasti akan dapat imbalannya. Betul gak bahasanya? Pasti dapat imbalannya. Akan mendapatkan balasannya. Ngelakuin perbuatan baik, insya Allah imbalannya pun yang baik. Betul? Ngelakuin perbuatan yang menyeleweng, yang melanggar dari perintah Allah, yang didapat adalah yang justru menyakitkan kita. Saya nggak mau mengajak pasien lah, ya, yang menyakitkan kita. Itu. Maka dari itu tinggal pilih. Silahkan. Tapi buat saya semua, ayo ikutin apa yang Allah perintahkan kepada kita sesuai dengan apa yang diajarkan baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Allah kan udah ingatkan kita. Innal ladzina amanu wa amilus solihati ulaika hum khairul bariyah. Tahu gak surat apa? Surat Al-Bayyinah. Innal ladzina amanu wa amilus solihati ulaika hum khairul bariyah. Jazaohum inda rabbihim jannatu adnin tajri min tahtihal anhar khalidina fiha abada radhiyallahu anhum wa radu anhu zalika liman khashiya rabbah. Sesungguhnya orang-orang yang beriman itu mereka adalah yang melakukan amal kebaikan, dan itu adalah sebaik-baik perbuatan. Apa balasannya? Surga Adnin yang mengalir sungai-sungai. Allah ridho, kita ridho. Allah ridho, kita ridho dengan Allah Subhanahu wa taala, dan kita akan masuk atau kekal di dalamnya. Amin. Itu. Maka ayo, mumpung bahasa kita, bahasa saya, kita yang hadir di sini bukan anak muda lagi. Udah ada wajah-wajah yang sakaratul dapat dekat-dekat sakaratul maut. Iya, nggak usah takut, Pak. Iya. Iya. Kita ini udah wajah-wajah sakaratul maut, Pak. Iya. Maka dari itu jangan sampai sia-siakan sisa. Boleh saya bilang sisa kan? Sisa kan bisa banyak, bisa dikit. Tapi kalau saya tanya, sisanya mau banyak apa dikit? Banyak. Saya yakin Bapak maunya banyak. Benar nggak? Pasti maunya banyak. Yuk manfaatkan sisa-sisa kehidupan kita. Terutama yang udah wajah sakratul mautnya udah mulai kelihatan. Biarin aja, nggak apa-apa. Ya? Ayo kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan marah, Pak, ya. Iya. Iya. Ya, Bu, ya. Diingatkan kembali. Kalau model-model kayak begini yang masih muda mungkin nggak wajah-wajah sakaratul maut. Kita yang udah tua ini ya, Pak. Iya. Ya. Ya udah. Ya enggak, Opa, kita kan, Opa. Enggak ya. Ayo. Tingkatkan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan kemampuan kita. Ya. Alhamdulillah. Insyaallah kalau kita bisa memanfaatkan sisa kehidupan kita, insyaallah
kita bisa masih dalam keadaan husnul khotimah. Amin. Amin. Dan satu lagi yang saya ingetin, jangan mentang-mentang antum yang merasa masih muda, seenak-enaknya. Biar kata kita udah wajah-wajah sakaratul maut, bisa jadi antum duluan. Ingat itu. Jangan ketawa, serius ini. Serius bener gak? Gak ada jaminan. RT Aris waktu mulai udah tua begitu duluan. Bisa jadi yang muda duluan. Bukan begitu teh? Iya. Kalau dipilih, biar yang muda apa yang tua dulu? Hah? Teh? Yang tua katanya. Hah? Yang tua. Ya alhamdulillah. Mungkin ya sama kita saling mengingatkan bahwasannya kita dilahirkan toh nanti insya Allah kita akan pernah kembali kepada Allah. Ingat, ketika kita kembali kepada Allah, bukan berapa banyak duit yang ada di dompet Bapak yang akan bawa yang diberikan kepada Allah Subhanahu wa taala, tapi berapa banyak, berapa besar amal yang telah kita perbuat selama hidup. Mungkin ini aja yang bisa saya sampaikan. Sudah setengah jam. Mudah-mudahan bermanfaat. Tutup langsung. Adanallahu wa iyyakum ajmain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi